Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, daerah-daerahnya supplier hewan kurban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin rapat koordinasi penanganan penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Jawa Timur bersama Bupati, Wali Kota, Kapolres, Danrem, dan Dandim. Rapat koordinasi PMK ini digelar di Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Senin siang. Rakor penanganan PMK tersebut juga dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto, serta Kejati Jatim Mia Aminati. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan saat ini di Jawa Timur tinggal 8 daerah yang bebas dari wabah PMK atau zona hijau. Kemudian 5 daerah juga sudah menjadi zona kuning atau zona terduga PMK. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengundang seluruh bupati, wali kota, Kapolres, Danrem, dan Dandim untuk bersama melakukan kesiapsiagaan terhadap PMK hewan ternak secara masif seperti penanganan COVID-19. Gubernur Khofifah juga meminta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur untuk segera menerbitkan SK pembentukan Satuan Tugas Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK di wilayahnya masing-masing. Satgas ini nantinya gabungan baik jajaran TNI, Polri maupun instansi terkait. Selain membentuk Satgas, Bupati, Wali Kota juga segera mengeluarkan surat edaran terkait panduan pemotongan hewan kurban. Salah satunya dengan menentukan lokasi pemotongan hewan kurban di titik rumah pemotongan hewan atau RPH tertentu supaya proses pemantauan bisa lebih terkawal. Pengawasan dan pengecekan ini difokuskan di sejumlah daerah di Jawa Timur yang memiliki populasi sapi potong tertinggi. 5 besar daerah populasi sapi potong terbesar di Jawa Timur tahun 2022 antara lain Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bangkalan. Adapun data potensi ketersediaan ternak siap potong di Jawa Timur tahun 2022 mencatat total sejumlah 1,2 juta ekor untuk sapi dari populasi 5,2 juta ekor sapi potong dan sapi perah terdapat ketersediaan 441.371 ekor sapi siap potong dan potensi hewan ternak kurban sebanyak 108.136 ekor. Untuk kambing dari populasi 4,3 juta ekor kambing, terdapat ketersediaan 659.270 ekor kambing siap potong, dan potensi menjadi ternak kurban sebanyak 161.521 ekor. Sedangkan untuk domba dari populasi 1,4 juta ekor domba, terdapat ketersediaan 490.878 ekor domba siap potong, dan potensi menjadi ternak kurban sebanyak 120.265 ekor. Jika dibandingkan dengan pemotongan hewan kurban di Jawa Timur, pada tahun 2021 total pemotongan ternak kurban sebanyak 392.491 ekor. Rinciannya sapi sebanyak 70.961 ekor, kambing sebanyak 276.987 ekor, dan domba sebanyak 48.531 ekor. Jawa Timur memproyeksikan pemotongan hewan kurban di Jawa Timur tahun 2022 sebanyak 432.845 ekor dengan rincian sapi sebanyak 87.965 ekor, kambing sebanyak 296.349 ekor, dan domba sebanyak 48.531 ekor. Selain membentuk Satgas di kabupaten dan kota, Gubernur Khofifah juga meminta para bupati maupun wali kota untuk menyiapkan anggaran pengadaan obat-obatan, sarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksinasi PMK, serta melakukan pemetaan status bebas, tertular, dan terduga berdasarkan kecamatan atau desa. Untuk jajaran Polres dan Kodim se-Jawa Timur melakukan langkah tindak lanjut pengendalian PMK di Jawa Timur, yaitu bantuan pendampingan pengawasan isolasi dan lockdown pada daerah tertular di desa atau kecamatan, bantuan pendampingan pengawasan penutupan sementara pasar hewan, kemudian juga bantuan pengawasan lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK, bantuan sosialisasi pentingnya disinfeksi kandang dan lingkungan peternakan, serta bantuan pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi massal. Kawan, kami melakukan rapat koordinasi Pak Pangdam dan jajaran, Pak Kapolda dan jajaran, Kajati dan jajaran, dan tentu dari Kementerian Pertanian kami mengundang datang Direktur Keswan, Direktur Kesehatan Hewan,
kemudian dari Balai Besar Veteriner Wates, dan dari Pusat Veteriner Farma di Surabaya. Itu satu-satunya puskesmas di Indonesia ya di Surabaya itu. Pertama tentu kita melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari PMK yang hari ini itu tinggal 8 kabupaten kota yang masih kategori hijau. Nah, kemudian ada 5 yang kategori terduga. Ini tanggal 25 yang lalu saya menyampaikan ada 13 kabupaten kota yang terbebas dari PMK. Hari ini 5 diantaranya terduga, sehingga 8 yang masuk kategori zona hijau. Maka kebersamaan dari seluruh institusi yang ada di Jawa Timur sampai di lini paling bawah, di desa, di kelurahan, ini harus digrup. Cukup suara saya? Cukup. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.